What we do here is go back. Hei, orang-orang yang gak pernah menang giveaway, sudahlah istirahat bung dan mulailah menonton video ini. Kause, ini adalah episode ketiga dari series Kimi to Sekai ga Waru Hine dari Jepang. Arigato gozaimasu. Hatur nuhun. Kumaha damang. Hurra. For your information, ini adalah series Sumi terbaru dari Jepang yang masih anget kayak gorengan kantin. Jadi yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton dahulu. Linknya ada di deskripsi. And then, tak usah lebar kali panjang, langsung saja cari posisi goleran tersantuy, serongkan ke kanan, standarkan kepala, kenakan handset, tarik napas, dan tahan sampai video ini selesai. Cuangkidot. Melanjutkan dari episode sebelumnya yang sangat nanggung, di mana saat Hibiki dan yang lain tiba di garnisun, Pahongo malah ditembak oleh tentara Jepang. Sontak Todoroki yang marah menembak balik tentara tersebut dan melarikan diri dan meninggalkan Pahongo yang tewas sendirian. Saat rapat di dalam garnisun, salah satu tentara menjelaskan laporan bahwa satu tentara tewas akibat tembakan Todoroki tadi dan memalsukan laporan kalau Hibiki dan kawan-kawanlah yang menyerang duluan. And then, si tentara ini menuduh bahwa mereka adalah teroris yang ingin menyerang garnisun. Lanjut, Hibiki dan yang lain yang lagi ngaso pun langsung pergi karena hari mulai gelap. Mereka pun pergi ke gedung mall yang sudah kosong dan memeriksa keadaan setempat, dan tiba-tiba ada seorang awewe yang menyerang mereka. Dan film pun baru dimulai. Iya. Di garnisun, Kurumi bertanya soal insiden soal penembakan tadi pada salah satu tentara. Tentara tersebut pun menjelaskan. Kembali ke Hibiki and Friend, diketahui bahwa perempuan yang tadi menyerang adalah Nakagoshimiya, seorang artis di sana. Mereka pun menemukan kamar mandi dan mandi di sana, serta pakaian yang diambil dari mall tersebut. Terjadi perbincangan Hibiki dan Minjun, yang intinya mereka bercerita soal orang yang dicarinya. Minjun dengan kakaknya yang di garnisun, dan Hibiki dengan Kuruminya yang belum ketemu. Intinya mah ya begitulah. Saat mandi, Hibiki berusaha ngobrol dengan Todoroki, namun mendapatkan respon yang kurang baik. Sepertinya dulu mereka adalah sahabat yang baik. Tapi mungkin karena ada masalah, Todoroki masih benci dengan Hibiki hingga saat ini.
お前とだけは Saat makan malam, terjadi perdebatan yang berbeda pendapat dan membuat si Kanae ngambek dan mewek. Percis kayak wadon yang gak dibeliin seblak ceker Mang Ujo. Dado aing teh pengen seblak. Lalu ketika Hibiki tengah ngobrol dengan Mia di luar, tiba-tiba mereka pun dihampiri pemberontak yang telah mengintai mereka dari pertama datang. いないでしょう。ゴーレム。ここからあいつらを全部追い出したのは僕らでしたよ。 Dan si pemimpin pemberontak tersebut meminta pistol yang dimiliki Todoroki dan mengancam jika tidak diberikan akan membunuh si Kanae yang ternyata diculik saat sedang mewek minta seblak tadi. Ampun aing mah. 何してんだお前ら。おい。おいや。おいやめろ。明日銃と交換ってことだよ。 Di sisi lain, Kurumi mengancam seorang dokter karena dia ingin ikut mencari sampel zombie bersama orang garnisun, karena dari situ dia juga bisa mencari Hibiki. Lalu sang kepala dokter yang belum diketahui karakternya ini membawa Kurumi dan memperlihatkan zombie-zombie yang dijadikan hewan percobaan untuk mencari vaksin virus golem. Dan ternyata di film ini zombie dinamai dengan Golem Choi oleh sang kepala dokter tersebut. でもこの人たち人間です。一体も人間ですか。ああ、彼らは間違いなく人として脳内のゴーレムウイルスに過ぎない。ゴーレムウイルス。私が名付けました。ユラ半島の封鎖区域から集めたあらゆるサンプル、ゴーレムに噛まれても感染 Dengan し tekad yang kukuh, Kurumi tetap ingin mencari Hibiki walaupun ikut mencari sampel golem. Lalu dokter yang ternyata bernama Yonjian pun akan menguji Kurumi. Tak kira namanya si Anunjir. Ya maaf kalau kemarin-kemarin salah. Kembali ke Hibiki and the Gang yang masih kebingungan untuk menolong Kanae dan memperdebatkan cara untuk menolongnya. Lalu Hibiki mencurigai Mia adalah rekan dari pemberontak dan membuatnya tersinggung. なんでこっちに来たの？それはほら。だったらなんであいつらがいることを俺たちに教えなかったの？疑われたくなくて。でも実際なんで今は俺たちの仲間になってまた。そんなことありません。まだなんだよな。このままだと信用できないから。ミヤちゃん。 Dan Hibiki pun meminta maaf padanya di luar dan membicarakan beberapa hal. Lalu Mia membawa Hibiki dan yang lain ke suatu ruangan yang terdapat golem yang ternyata adalah pacar si Mia yang sudah berubah menjadi golem atau zombie. Itulah kenapa dia ada di mall tersebut saat semua ini terjadi dan membuat Hibiki dan yang lain percaya kepada Mia. でも待ってからは急に態度がこんなになってもまだ好きなんて。わかる気がする。 ありがとうございます。 And then mereka pun kembali dan menyusun rencana untuk esok hari menemui para pemberontak. Dan kali ini Todoroki pun setuju dengan rencana Hibiki. あいつらは俺たちが拳銃だからそこをつきます。やるわけにいかないからな。全員が自己責任です。いいよな、轟。返す。戦ってくれる？はい。全員で一緒に生き延びましょう。 Di garnisun, Kurumi diuji oleh Yonjian untuk mengambil sampel golem. うまくできればね。 Sempat gagal, tapi dengan tekad yang kukuh, Kurumi pun berhasil dengan caranya sendiri. サンプルを採取するのは殺めたかったらやめてもいいのよ。分かった。まだやれます。約束があるんです。絶対諦めません。
束ですよね。 Esok harinya, Kurumi pun ikut dengan tim pencari sampel golem. Dan kepala dokter menjelaskan kenapa dia tertarik kepada Kurumi. Anjir, motor goblok. Dan kepala dokter pun menjelaskan kenapa dia tertarik kepada Kurumi. Sepertinya, Kurumi ini memiliki gen yang kebal terhadap golem, atau yang bisa dijadikan vaksin virus golem tersebut. Kayaknya. Miaちゃんの彼氏名前は? Lalu, di sisi lain, kali ini yang ditemani Minjun dan Pak Komoto, Todoroki bertemu dengan pemberontak untuk menyerahkan pistol dan menjalankan rencana mereka. Mate. Ah, 武器を下ろしてくれ。下ろすのはそっちでしょ。 Namun tiba-tiba si Mia keluar sambil mengancam membunuh Yuzuki. Si kampret ini ternyata masih bagian dari pemberontak tersebut. Manis di awal doang kampret. Untung cakep. 一ついいこと教えてあげる。信じた方が負けなの。 And then, setelah mengancam membunuh Yuzuki, sama seperti sebelumnya, film pun bersambung. Ampun aina. Scene akhir kita dilihatkan keakraban Todoroki, sang polisi, dan Hibiki saat masih bersahabat. Sepertinya sang sutradara membuat plot twist film ini agak lambat, tapi tetap bisa dinikmati penonton karena membuat penasaran episode-episode berikutnya. Nah, Hibiki. So, buat kalian jangan lupa subscribe, karena subscribe itu ya kalian juga udah tahu ya kan fungsinya. So, tetap stay tune untuk episode berikutnya. And then, saya Bung Faisal undur diri. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum. Gracias. Harusnya aku nggak di sana, mending goleran seharian. Ngapain ke kondangan buang uang?